Bayangkan, tanggal 17 Agustus 1945, di tengah situasi yang serba nggak pasti, satu suara bergema, membacakan sebuah teks yang singkat tapi berhasil mengubah takdir sebuah bangsa. Tentu, itu adalah suara Soekarno, sang proklamator. Tapi, deklarasi kemerdekaan itu ternyata bukan garis finish loh, justru itu adalah titik awal dari sebuah perjalanan yang penuh dengan pertarungan, intrik kekuasaan, dan pada akhirnya, sebuah kejatuhan yang tragis. Karena ternyata kemerdekaan yang baru saja diumumkan ini harus dibayar dengan sangat mahal, harus dipertahankan dengan darah dan air mata. Nah, inilah kisah tentang perjuangan, kekuasaan, dan kejatuhan presiden pertama kita. Oke, jadi dalam pembahasan kita kali ini, kita akan menelusuri 5 babak penting dalam perjalanan Soekarno. Mulai dari panggung revolusi, lalu gejolak demokrasi, sampai ke puncak kekuasaan absolutnya. Terus, kita akan lihat malam tragis yang meruntuhkan segalanya. Dan yang terakhir, warisan kompleks apa sih yang ia tinggalkan untuk kita? Kita mulai dari babak pertama, revolusi dan ujian. Jadi, proklamasi baru aja selesai diucapkan, tapi gema perang justru malah semakin kencang. Bangsa yang baru lahir ini nih, langsung dihadapkan pada ujian terberatnya. Gimana caranya bertahan hidup? Masalah utamanya adalah, kemerdekaan Indonesia itu nggak diakui. Belanda datang lagi dengan kekuatan militer penuh, dengan tekad buat merebut kembali tanah jajahannya. Bisa dibayangin kan? Negara ini terancam hancur bahkan sebelum benar-benar sempat berdiri. Nah, disinilah Soekarno sebagai presiden dihadapkan pada pilihan yang, luar biasa sulit. Apa dia harus memimpin perang habis-habisan melawan kekuatan militer yang jelas-jelas jauh lebih unggul? Atau menempuh jalur perundingan, tapi dari posisi yang sangat lemah? Cuma ada 2 pilihan itu, dan keduanya akan menentukan nasib jutaan rakyat Indonesia. Dan apa yang dia pilih? Secara pragmatis, ia memilih diplomasi. Pada tahun 1946, Soekarno menyetujui perjanjian Linggarjati yang sangat kontroversial. Banyak banget pejuang di garis depan yang merasa dikhianati. Mereka marah karena kemerdekaan yang diperjuangkan dengan senjata kok sekarang kayak ditukar di meja perundingan. Tapi buat Soekarno, ini adalah cara untuk menghindari kehancuran total bangsa. Tapi, Belanda justru melanggar perjanjian itu. Tahun 1948 mereka menyerang lagi, menangkap dan mengasingkan Soekarno ke Bangka. Ironisnya, penangkapan ini malah jadi bumerang buat Belanda. Dunia internasional rame-rame mengecam mereka, tekanan global meningkat, sampai akhirnya di tahun 1949 mereka terpaksa mengakui kedaulatan Indonesia. Pada akhirnya, kompromi yang diambil Soekarno terbukti berhasil kan? Nah, ini membawa kita ke sebuah pertanyaan yang fundamental dan relevan banget sampai sekarang. Dalam situasi krisis, kapan sih sebuah kompromi itu jadi kekuatan? Dan kapan ia malah berubah jadi kelemahan bagi seorang pemimpin? Oke, perang akhirnya selesai, Indonesia memasuki era baru yang disebut demokrasi liberal. Harapannya, tentu saja, adalah stabilitas dan pembangunan. Tapi, yang terjadi justru kebalikannya. Periode ini malah dikenal karena kekacauan politik dan pemerintahan yang sangat rapuh. Coba deh bayangin, dalam waktu cuma 9 tahun, Indonesia itu ganti kabinet sampai 7 kali. Pemerintahan jatuh bangun terus-terusan. Negara kita ini seolah-olah jadi kapal tanpa nakoda yang jelas, terombang-ambing di tengah badai politik yang nggak berhenti-berhenti. Melihat semua kekacauan ini, kesabaran Soekarno habis. Dia semakin frustrasi dengan sistem parlementer yang menurutnya gagal total membawa kemajuan. Sampai di tahun 1957, dia dengan lantang bilang kalau demokrasi gaya barat itu nggak cocok dengan jiwa bangsa Indonesia. Lalu solusinya apa menurut dia? Nah, dia menawarkan sebuah konsep baru, demokrasi terpimpin. Ini adalah sebuah sistem yang bisa dibilang menarik semua kekuasaan dari parlemen yang berisik itu dan memusatkannya ke satu tangan, yaitu tangannya sendiri. Dan Soekarno ini bukan cuma bicara loh ya. Pada tanggal 5 Juli 1959, dia mengambil langkah yang paling berani. Lewat sebuah dekret presiden, dia membubarkan konstituante, badan yang harusnya bikin konstitusi baru tapi macet bertahun-tahun, dan secara resmi dia mengakhiri era demokrasi liberal. Tindakan Soekarno yang sangat drastis ini lagi-lagi membawa kita pada perenungan berikutnya. Kalau sebuah sistem demokrasi terbukti gagal dan malah bikin negara jadi nggak stabil, sejauh mana sih seorang pemimpin dibenarkan mengambil langkah-langkah radikal untuk katanya menyelamatkan negara? Dekret presiden itu membuka babak ketiga, era kekuasaan absolut Soekarno. Stabilitas politik memang akhirnya tercapai, tapi dengan harga yang sangat-sangat mahal.
Kekuasaan sekarang benar-benar terpusat sepenuhnya di tangannya. Soekarno bergerak dengan sangat cepat. Tahun 1960, dia membubarkan DPR hasil pemilu. Puncaknya, di tahun 1963, dia diangkat sebagai presiden seumur hidup. Dan untuk menyeimbangkan kekuatan-kekuatan politik yang ada, dia menciptakan konsep Nasakom, sebuah upaya ambisius buat menyatukan 3 pilar utama, nasionalis, agama, dan komunis, semuanya di bawah kendalinya. Dengan kekuasaan yang tak terbatas itu, Soekarno fokus pada proyek-proyek yang bisa dibilang mercusuar, yang megah. Dia bangun Monas, Stadion Gelora Bung Karno, dan bahkan jadi tuan rumah Asian Games. Tujuannya jelas, mau menunjukkan kepada dunia kalau Indonesia itu bangsa yang besar dan berdaulat. Tapi, disinilah kontrasnya terlihat sangat tajam. Di balik semua kemegahan proyek-proyek tadi, kondisi ekonomi rakyat justru parah banget. Inflasi meroket sampai 600%, harga kebutuhan pokok melambung tinggi, dan penderitaan rakyat semakin dalam. Ketegangan di bawah permukaan pun mulai mendidih. Dan ketegangan itu, ya, pada akhirnya meledak. Kita sekarang masuk ke babak paling kelam dalam perjalanan Soekarno, yang dimulai pada satu malam yang sangat tragis, 30 September 1965. Sebuah malam yang mengubah arah sejarah Indonesia untuk selamanya. Setelah penculikan dan pembunuhan beberapa jenderal Angkatan Darat, negara kita terguncang hebat. Tapi, di tengah krisis yang begitu besar ini, Soekarno justru terlihat ragu-ragu. Dia nggak mengambil tindakan yang tegas, terutama untuk memubarkan PKI yang dituduh sebagai dalangnya. Nah, keraguan inilah yang membuat wibawa dan kepercayaan rakyat padanya terkikis dengan sangat cepat. Tekanan dari militer dan demonstrasi mahasiswa ada di mana-mana. Akhirnya, pada 11 Maret 1966, Soekarno menandatangani sebuah dokumen yang kita kenal sebagai Super Semar. Surat ini, intinya, memberikan mandat kepada Mayor Jenderal Soeharto untuk memulihkan keamanan, sebuah langkah yang secara efektif menjadi momen transfer kekuasaan. Sejak saat itu, kejatuhan Soekarno berlangsung dengan sangat cepat. Dimulai dari peristiwa G30S di tahun 1965, diikuti penandatanganan Super Semar tahun 66, dan puncaknya di tahun 1967, ia secara resmi diberhentikan dari jabatannya sebagai presiden. Sang proklamator telah jatuh dari tampuk kekuasaan. Lalu, setelah semua ini, gimana kita harus mengenang sosok yang begitu kompleks ini? Nah, babak terakhir ini adalah tentang merefleksikan warisan Soekarno, yang penuh dengan dualisme antara kekuatan dan kelemahan. Poin terpentingnya mungkin ini, Soekarno bukanlah pahlawan tanpa celah, tapi dia juga bukan penjahat. Di satu sisi, dia adalah proklamator kita, pemersatu bangsa, dan simbol revolusi. Tapi di sisi lain, pemerintahannya ditandai oleh ekonomi yang runtuh, gaya yang otoriter, dan kegagalan dalam mengelola konflik yang akhirnya menghancurkannya. Dia adalah keduanya. Kisah Soekarno ini benar-benar jadi cerminan ya, kalau sejarah itu nggak pernah hitam atau putih. Kisahnya mengajarkan kita bahwa memimpin sebuah bangsa itu adalah perjalanan yang penuh resiko dan pengorbanan. Nah, pertanyaannya untuk kita renungkan bersama. Dari seluruh perjalanan hidupnya yang luar biasa ini, apa sih pelajaran terpenting yang bisa kita ambil untuk Indonesia di masa sekarang?